Hai, 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 hello. Hello, hello, hai, Ananda Teku Umar. Kembali lagi sekarang belajar dengan Bunda ya. Semoga tetap semangat, ceria, jadi Ananda yang soleh dan soleha. Jam istirahat telah selesai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat penyimpanan tanah liat. Nah, jadi di sini Benny dan teman-temannya meminta tolong kepada petugas sekolah untuk membukakan gudang karena gudang merupakan tempat penyimpanan tanah liat di sekolahnya. Nah, pastinya kalian masih ingat dengan ungkapan minta tolong. Ketika kalian membutuhkan bantuan orang lain, kalian bisa mengucapkan kalimat atau ungkapan minta tolong kepada orang untuk membantu kalian. Nah, coba perhatikan. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Perhatikan gambar berikut, tulislah kalimat sederhana, gunakan kata minta tolong. Nah, jadi coba di sini perhatikan ya, ada gambar, salah satunya yaitu gambar yang pertama ini. Apa ya kira-kira ungkapan minta tolongnya? Seperti contoh di sini ya. Pak, saya meminta tolong untuk mengambilkan kunci gudang, kata Benny. Seperti itu ya contohnya. Coba lihat gambar nomor 2. Apa ya yang harus diungkapkan ketika ingin meminta tolong seperti gambar nomor 2? Ada yang bisa jawab? Contohnya seperti ini ya. Meli, tolong ambilkan tanah liat itu, kata Siti. Coba kita perhatikan gambar nomor 3. Apa ya kalimat yang tepat untuk meminta tolong sesuai dengan gambar nomor 3? Nah, seperti ini ya. Benny, tolong bantu aku mengangkat meja ini, kata Udin. Gambar yang keempat, coba kita amati ya seperti apa ungkapan minta tolong yang tepat. Nah, seperti ini. Bu, tolong ambilkan saya kertas untuk Bu Citra, kata Udin. Nah, seperti ini ya anak-anak. Coba kita nanti lanjut pada gambar kelima. Kira-kira apa ya gambar kelima permintaan tolongnya? Nah, coba di sini ada sapu nih. Kira-kira sedang apa ya? Mau meminta tolong apa ya? Nah, seperti ini. Siti, tolong sapu taman di depan kelasmu ya, kata Agus. Coba sekarang ke gambar yang keenam. Ada 2 orang tuh yang sedang bercakap. Seperti apa ya? Benny, tolong bantu aku mengangkat ember ini, kata Meli. Gambar yang ketujuh. Coba seperti apa ungkapannya? Ibu, tolong bantu aku membuat vas bunga dari tanah liat, kata Dayu. Coba gambar yang selanjutnya. Nah, ada yang mau membeli tuh. Kira-kira apa ya ungkapannya? Bu, tolong ambilkan saya makanan itu, kata Dayu. Nah, itulah beberapa kalimat minta tolong berdasarkan gambar yang ada. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur. Jadi kalian coba gunakan penggaris untuk mengukur. Ada sapu, ada papan tulis, ada pintu, ada jendela, meja, dan juga kemoceng. Coba kalian ukur masing-masing benda berikut yang ada di rumah kalian ya, yang tentunya akan berbeda dari Ananda satu ke Ananda yang lainnya. Ukurannya pasti tentu berbeda ya. Nah, coba perhatikan ini. 1 meter sama dengan 100 cm. Kita mengulas pembelajaran yang kemarin ya. Kita mengingat lagi ya.
Nah, jadi kalau misalnya ada benda yang 1 meter sama dengan 100 cm, lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. Di sini ada 3 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Nah, ada beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan perkalian 3 kali 100. 3 ini berdasarkan dari 3 meter yang ditanyakan. 100 ini berdasarkan dari 1 meter itu kan merupakan 100 cm. Jadi kita tulis 3 kali 100 cm. Kita coba dulu ya. 3 dikalikan 1 dulu. Untuk nolnya supaya mudah, itu nolnya ditutup dulu saja ya. 3 kali 1 itu 3, ditambah dengan nolnya 2. Jadi jawabannya 300. Itulah merupakan cara yang pertama lewat perkalian ya Nanda. Coba kita akan melakukan lewat cara yang kedua. Bagaimana ya kira-kira caranya? Ada yang tahu tidak? Nah, yang ditanyakannya itu kan 3 meter. 1 meternya itu kan 100 cm. Kalau kita mau lewat cara pertambahan, maka ada 100 tambah 100 tambah 100, jadi 300. Kenapa 100-nya ada 3? Karena yang ditanyakannya yaitu 3 meter. Jadi 100-nya dibuat menjadi 3 bagian. 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300. Mari kita coba dengan soal lain ya. 1 meter tetap 100 cm. Bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut ya. 4 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Kita gunakan cara yang pertama, yaitu lewat perkalian. 4 itu dari yang ditanyakan. 100 cm itu dari 1 meter merupakan 100 cm. Jadi 400 cm. 4 dikali 1, 4 ditambah nolnya 2 sama dengan 400 cm. Cara yang kedua melalui pertambahan, tentunya 100-nya ada 4 ya. Jadi 400 cm. Nah, coba sekarang kalau kebalikannya gimana nih? Sentimeter jadi ke meter. 100 cm itu merupakan 1 meter. Coba kalau ada soal 300 cm, berapa meter ya? Bagaimana caranya? Nah, karena di sini mengubah satuan dari sentimeter ke meter, maka harus dikerjakannya dengan dibagi. Tidak bisa dikali maupun ditambah. Bagaimana ya caranya? Nah, caranya seperti ini Ananda. 300 dibagi 100. 100 ini dari sini ya, dari 100 cm. 300 ini dari yang tadi ditanyakan ya di soal di atas. Nah, karena di sini mempunyai sama-sama 0, nolnya kita coret. Karena di belakangnya masih ada 0, kita coret lagi Ananda nolnya. Jadi nanti ketemulah pembagian yang kecil, 3 dibagi dengan 1. Karena nolnya sudah dicoret ya. 3 dibagi dengan 1 itu jika dibagi dengan 1 semuanya pasti hasilnya merupakan angka itu sendiri, yaitu 3 meter. Dimanapun kalau misalnya dibagi 1 tetap ya hasilnya ya. Coba perhatikan lagi. 400 cm sama dengan berapa meter ya? Caranya 400 dibagi 100. Nolnya kita coret ya karena mempunyai sama-sama 0 di belakangnya. Ketemulah 4 meter. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Udah mengerti Ananda? Nah, coba perhatikan. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Nah, coba kita lihat ya. Caranya sangat mudah nih Ananda. Nah, ini ada langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Sediakan tanah liat dan air. 2. Gunakan sarung tangan elastis. 3. Tentukan pola yang akan dibuat. 4. Ambil tanah liat secukupnya. 5. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. 6. Tanah liat dibuat jangan encer. Begitu ya langkah-langkahnya untuk membuat vas bunga dari tanah liat. Mengapa tanah liatnya jangan dibuat encer? Karena nanti kalau encer susah dibentuk kan Anda. Dan mengapa juga tanah liat itu harus dikasih air? Karena nanti agar mudah dibentuk. Kalau misalnya tidak dikasih air, nanti akan sulit dibentuknya karena akan keras.
Dan mengapa harus menggunakan sarung tangan? Karena agar tidak kotor ya, seperti dengan ada yang digambar. Nah, perhatikan langkah tersebut, kemudian lakukan langkah berikut. Ini adalah langkah membuat vas bunga ya, tapi dari tanah liat. Sedangkan nanti kalian boleh membuatnya dari plastisin atau dari lilin malam ya. Coba lihat gambar yang pertama, buat pilinan di atas meja. Yang kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Yang ketiga, lilitkan di atas lempengan. Yang keempat, rapikan dengan menggunakan butsir. Jadi, butsir itu adalah alat untuk merapikan bahan-bahan dari gerabah ya Nanda. Lalu yang kelima, selesaikan bentuk dengan pilinan. Jadi nanti jika kalian membuat bisa menggunakan dengan tanah liat, plastisin atau lilin malam dengan cara membuat pilinan terlebih dahulu, lalu membuat dasar dan dililitkan di atas lempengan seperti ini nih, sampai akhirnya nanti menutupi bagiannya sampai ke atas. Ini merupakan cara yang paling mudah ya untuk membuat vas bunga. Nah, sekian pembelajaran 3 hari ini Ananda. Kemarin kan kalian sudah pada mengisinya. Coba perbaiki jika ada yang kurang tepat ya Ananda. Jadilah anak yang soleh dan soleha. Sehat selalu, tetap semangat, ceria, jangan mudah putus asa. Dadah, sampai berjumpa dengan Bunda nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.